Part 1. Di awal cerita, terlihat sebuah pesawat luar angkasa, terdengar, para awak dari kapal luar angkasa tersebut pun menjerit meminta tolong, karena mereka mendapatkan serangan dari makhluk yang tak dikenal. Di sebuah ruangan dari kapal tersebut yang diserang oleh sesosok makhluk itu, terlihat sekelompok orang yang ditugaskan untuk menelusuri ruangan tersebut, untuk bertujuan, agar mereka bisa membunuh sesosok makhluk tersebut, sekaligus menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Namun, ketika mereka akan memasuki ruangan tersebut, kapten dari regu itu pun memerintahkan kepada setiap regu yang sedang menelusuri ruangan untuk membasmi makhluk tersebut. Mereka diperintahkan untuk kembali berkumpul ke ruangan kapten lewat panggilan suara dari alat canggih yang berada di lengan kiri para pasukan tersebut. Namun, ketua regu itu yang merasa kesal terhadap kaptennya yang hanya mementingkan keselamatannya sendiri. Saat salah satu dari mereka bertanya apakah mereka harus mundur sesuai dengan arahan panggilan tersebut, ketua itu berkata, kalau mereka akan melakukan sesuai rencana, yaitu menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dari para kru kapal mereka. Di saat memasuki sebuah ruangan, ketika ketua regu tersebut memanggil dengan lantang apakah ada orang di ruangan tersebut, tak berselang lama, terdengar seseorang yang meminta tolong untuk diselamatkan, dan ketika mereka bergegas menuju suara tersebut, ketua dari regu itu yang melihat ke ruangan suara itu berasal, dia pun terkejut, karena ruangan tersebut dipenuhi dengan mayat-mayat orang dari kru kapal mereka. Ketua regu itu yang memasuki ruangan tersebut pun berkata kepada pasukannya untuk bersiaga. Kemudian, dia berkata kalau dia akan menjaga di bagian belakang, dan menyuruh pasukannya untuk secepat mungkin mencari dan menyelamatkan korban yang masih hidup. Dan ketika mereka mulai berpencar untuk mencari korban yang masih hidup, salah satu dari mereka pun mendengar suara seseorang meminta tolong untuk diselamatkan dari tumpukan mayat-mayat, dan ketika salah satu pasukan itu berusaha dan mencoba menyelamatkannya, dia pun terkejut, karena saat dia mencoba menyingkirkan mayat-mayat yang menindihnya, ternyata suara tersebut berasal dari sesosok makhluk yang sangat mengerikan, yang ternyata suara orang yang meminta tolong tersebut adalah pancingan dari makhluk tersebut. Di saat dia ingin memberitahu rekan-rekannya kalau target mereka ada di depannya, rekannya yang melihat ke arah dia pun terkejut, karena dia yang berada di dekat monster tersebut langsung ditarik dan dilahap oleh monster tersebut, sehingga ketua regu dan pasukannya yang lain yang melihat itu merasa ngeri, karena rekannya yang dilahap oleh monster tersebut dicabik-cabik sampai terlihat organ dalam tubuhnya. Dan ketika monster tersebut ingin menyerang mereka, ketua regu itu pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang monster tersebut. Tetapi, monster tersebut dengan cepat menghindari tembakan yang mengarah ke arahnya, dan setelah berhasil menghindari setiap tembakan tersebut dan mendekati mereka, monster tersebut pun melukai tangan kirinya. Kemudian, darah yang keluar dari luka yang ia buat pun dilemparkan ke arah pasukan tersebut, dan beberapa dari mereka yang terkena dari darah monster tersebut, mereka pun langsung meleleh, karena darah dari monster tersebut serupa dengan asam kimia yang sangat berbahaya, dan ketika ketua regu dari mereka mencoba untuk menyelamatkan mereka, dia pun terkena tembakan dari monster tersebut yang mengambil pistol dari salah satu dari pasukannya, sehingga dia pun terjungkal dan tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, ketua regu itu pun terbangun dari tak sadarkan dirinya, karena dia mendengar panggilan dari atasannya, dan ketika dia melihat rekan-rekan dari regunya, dia pun terkejut, karena rekannya sedang dilahap oleh monster tersebut, dan dia yang tak bisa membiarkan monster tersebut melahap rekannya, dia pun mencoba membunuh monster tersebut dengan sebuah bom yang ia bawa. Tetapi, sebelum bom itu diaktifkan, dia pun dihentikan oleh monster tersebut, dan ketika slime yang ada di pundak monster tersebut mendapat perintah dari monster itu, slime itu pun turun dari pundaknya. Kemudian, tanpa ragu langsung menyerang ketua regu tersebut, sehingga kepala dari ketua regu tersebut pun langsung mengurai seperti air mendidih, yang membuatnya merasakan sakit yang amat sangat. Setelah beberapa saat, makhluk yang berbentuk slime tersebut berhasil membunuh ketua regu itu. Dia pun kembali ke pundak monster tersebut, dan meninggalkan ketua regu itu yang telah berubah menjadi tengkorak.
untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke sebuah ruangan, dan monster tersebut yang menyadari kalau ruangan tersebut terkunci. Dia pun mengambil potongan tangan dari salah satu kru dari pesawat tersebut untuk membuka ruangan itu. Dan setelah ruangan tersebut bisa diakses dan terbuka, makhluk yang berbentuk slime yang membawa bom dari ketua regu yang belum sempat diaktifkan, monster tersebut pun mengambil dan mengaktifkan bom itu dan langsung melemparkan bom tersebut ke ruangan yang baru ia buka. Dan setelah beberapa saat, monster itu yang memasuki ruangan tersebut pun melihat dua orang kru yang masih hidup. Dan kemudian, dia pun berjalan dan menghampiri salah satu dari mereka, untuk melahap satu persatu dari mereka. Dan inilah, prolog alur cerita yang akan saya bawakan. Di awal cerita, MC kita yang mengalami kejadian yang tak diduga, dia pun menceritakan kejadian tersebut, dengan mengatakan, di tengah luasnya alam semesta, dalam kapal kargo yang memuat logam dingin, aku tidak punya pilihan selain mengakuinya, bahwa aku telah menjadi alien agresif dalam game survival CV. Di dalam game Space Survival, kau bisa memilih salah satu dari banyak spesies di semesta yang luas ini. Sebuah game survival RPG yang tujuannya bertahan hidup, menjelajah, dan berkembang. Terkadang, aku jadi metallic gremlin, melumat spaceships manusia, atau menjadi monster mutan yang memusnahkan musuh di daratan, atau menjadi pemimpin dari kumpulan kecerdasan, lalu menaklukkan berbagai planet. Aku sudah memainkan semua makhluk kosmik mimpi buruk umat manusia. Tapi hanya ada satu ras yang aku sukai. Makhluk agresif luar angkasa yang tidak teridentifikasi. Unidentified Aggressive Space Morph, atau singkatnya UASM. Aku menyebut mereka Aemopra. Nama itu terinspirasi dari membuat film X-Files. Aemopra adalah ras yang menguatkan diri mereka tanpa henti menggunakan informasi genetik korban mereka. Kalau dilihat sekilas, ras ini terlihat seperti pilihan curang. Tapi karena kesulitannya yang tinggi di tahap awal tingkat kesulitan survival, dan mustahil untuk berkomunikasi atau bekerja sama dengan ras lain, ras UASM adalah ras terburuk yang tidak pasaran di dalam game. Alasan mengapa ras sampah begitu menjadi kesukaanku sederhana saja. Mereka berkembang dengan bebas sesuai kemampuan seseorang, dan mereka adalah ras yang bisa menjadi sangat kuat. Karena alasan inilah aku merasa kagum. Dan beginilah akhirnya, aku terlahir kembali menjadi ras Aemopra. Meski dia menyukai ras X-Files yang ia gunakan di dalam game, tapi karena dia terlahir sebagai ras tersebut, dia pun merasa frustasi. Namun karena situasinya sudah terlanjur seperti itu, dia pun mencoba menerima kenyataan yang sudah terjadi. Dan tak berselang lama, dia pun merasa gatal yang amat sangat, karena dia harus beregenerasi kulit barunya. Akibat, dia yang terlahir dalam gen tersebut. Setelah dia melepaskan kulit lamanya, dia yang merasa lapar pun mencoba untuk memakan sesuatu. Dan setelah melihat situasi di sekitarnya, dia yang menyadari kalau tempat tersebut adalah tempat persediaan makanan barat, dia pun berasumsi kalau tempat tersebut adalah kapal Megacorp atau Star Union. Dan karena hal tersebut, jika dirinya tertangkap oleh awak kapal tersebut, dia meyakini kalau dia akan langsung dibunuh oleh kru kapal tersebut. Dia yang mempunyai trait hypersensitivity, dia pun mencoba kemampuan tersebut untuk melacak keberadaan makanan di tempat itu. Dan setelah menemukan makanan tersebut, dia pun langsung bergegas ke tempat makanan itu berada. Meski kontainer yang berisi makanan itu dikunci dengan paspor keamanan, dia pun mencoba membuka kontainer tersebut dengan paspor sederhana seperti 1, 2, 3, sampai 4. Dan ternyata, hal itu pun berhasil untuk membuka kontainer tersebut. Setelah mendapatkan makanan yang ia butuhkan, dia pun langsung memakan makanan tersebut. Meski ia merasa kalau makanan tersebut rasanya seperti mengunyah penghapus karet, hal itu berhasil mengisi perutnya yang mulai kelaparan. Dan ketika seekor kecoa melintas di sekitarnya, dia pun mencoba memburu kecoa tersebut dan berhasil membunuhnya dengan cara menusuk kecoa tersebut dengan ekornya. Dan ketika ia memakan kecoa tersebut, dia pun merasakan kenikmatan saat memakan kecoa itu. Kemudian, setelah memakan kecoa itu, pemberitahuan sistem pun muncul di hadapannya yang memberitahukan kalau efek predator yang sudah diaktifkan. Dia berhasil mendapatkan informasi genetik sayap setelah memakan kecoa tersebut.
Diketahui, informasi genetik adalah komponen utama dari hidup ras Aemopra. Semakin banyak informasi genetik yang diperoleh, mereka dapat berkembang menjadi makhluk yang lebih kuat. Dan dia yang mendapatkan genetik sayap setelah memakan kecoa tersebut, dia yang diberitahu oleh pemberitahuan sistem apakah akan menggunakan genetik sayap tersebut. Dia pun mengiyakan hal itu, sehingga tak berselang lama, kedua sayap itu pun terwujud dari belakang punggungnya. Dia yang masih kebingungan dengan cara menggunakan sayap tersebut, dia pun berasumsi, karena sayapnya ada di punggungnya, ia pun mencoba menggerakkan otot belakang dari tubuhnya tersebut, dan tak berselang lama, hal itu pun berhasil dan membuatnya bisa terbang. Namun karena hal tersebut memakan lebih banyak energinya, dia pun memakan makanan yang berada di dalam kontainer itu kembali untuk memulihkan energi yang sudah terkuras. Dan ketika dia sedang memakan makanan tersebut, dia yang melihat beberapa kecoa berlarian di bawahnya. Dia pun harus memburu mereka untuk mendapatkan skill yang dibutuhkannya agar bisa menggunakan sayapnya dengan benar. Dan karena tujuannya sudah ditentukan, dia pun terus memburu kecoa-kecoa yang berada di tempat tersebut dan menyantapnya dengan lahap. Setelah kecoa yang ke-20 telah dilahapnya dan merasa tidak ada kemajuan sampai-sampai rasanya mulai tak seenak yang pertama, tak berselang lama, pemberitahuan sistem pun muncul dan memberitahukan, kalau dia mendapatkan trait baru yaitu kulit luar kitin, yang kegunaannya meningkatkan defense seiring dengan perkembangan level, dan meski trait tersebut bagus, trait tersebut belum ia butuhkan untuk saat ini, karena, yang ia butuhkan adalah trait vitalitas yang kuat. Vitalitas yang kuat adalah karakteristik yang memperlambat pertumbuhan usia dan mengurangi penggunaan energi. Itu adalah karakteristik pasif yang umum dimiliki serangga dan tanaman. Dengan karakteristik ini, kebutuhan makanan akan sangat berkurang. Dan karena untuk mendapatkan trait tersebut sangatlah susah, dia yang bertekad untuk mendapatkan trait tersebut pun mencoba untuk terus memburu kecoa-kecoa yang ada di tempat tersebut sebanyak mungkin. Dan ketika ia pindah ke tempat lain untuk mencari mangsanya, dia yang melompat ke sisi lain pun melihat dua kecoa yang sedang berlari di bawahnya, dan tanpa basa-basi, dia pun langsung turun dan menyergap salah satu dari kecoa tersebut. Kemudian, dia pun langsung memakan kecoa itu, dan karena hal itu, salah satu dari kecoa itu pun berhasil melarikan diri dan berlari ke sebuah celah di antara dua kontainer. Namun, dia yang tak mau membiarkan mangsanya melarikan diri, dia pun dengan cepat bergerak untuk menangkapnya. Tetapi, dia yang terlambat untuk menangkap kecoa tersebut pun membentur kontainer yang ada di depannya. Dan dia yang merasa kesal karena seperti dipermainkan oleh kecoa itu, dia pun mencoba menyerang kecoa tersebut dengan ekornya. Dan setelah berhasil menangkap kecoa tersebut, ia pun tanpa basa-basi langsung melahap kecoa itu. Dan setelah memakannya, tak berselang lama pemberitahuan sistem pun muncul dan memberitahukan, kalau dia berhasil mendapatkan informasi genetik vitalitas kuat yang terdapat dari karakteristik biologis kecoa tersebut. Kemudian, pemberitahuan sistem itu pun mempertanyakan, apakah dirinya akan menggunakan vitalitas kuat tersebut. Dan tanpa ragu, ia pun mengiyakan hal itu, sehingga, otot-otot tubuhnya pun mulai terbentuk, dan akhirnya mendapatkan tubuh yang lebih kuat. Dia yang menyadari kalau pemilik kapal tersebut adalah ras manusia, termasuk musuh alaminya, dia yang merasakan getaran yang merambat di sepanjang dinding, dan langkah kaki samar yang ia dengar, hal tersebut membuatnya sadar, bahwa, dia tidak punya banyak waktu, dan untuk menghindar dari masa depan yang suram, ia berpendapat kalau dia harus segera melewati tahap kecebong atau tahap awal perubahannya, dan untuk melakukan hal tersebut, wilayah aktivitasnya harus berkembang di luar bagian kargo yang sekarang ia tempati. Karena itu, adalah awal evolusinya untuk kelangsungan hidupnya sebagai ras Aemopra. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.